Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kenalkan, nama saya Melani Suciatka Sari dengan NPM 244-030114. Di sini saya akan memaparkan materi tentang persiapan sebelum berbicara publik. Apa sih berbicara publik itu? Nah, berbicara publik adalah proses secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sekelompok mitra bicara dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, menghibur, ataupun meyakinkan. Nah, sebelum berbicara publik, pastinya ada persiapan yang harus dilakukan sebelum berbicara publik. Apa saja sih persiapan itu? Yang pertama adalah memahami tujuan dan mitra bicara. Sebelum seseorang menyampaikan pesan secara lisan atau secara langsung, hal yang perlu dipahami adalah tujuan dari pembicara itu apa, dan juga siapa mitra bicaranya. Tanpa pemahaman yang jelas, komunikasi lisan bisa hilang arah dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, kita ketika berbicara publik itu, tujuannya harus jelas. Tujuan kita menyampaikan materi itu apa? Ingin memberikan informasi, ingin menghibur, ataupun mengajar. Lalu siapa mitra bicara kita? Apakah itu mahasiswa, anak-anak, ataupun orang tua? Ketika kita mendapat mitra bicara mahasiswa, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang tidak terlalu formal karena kita kan teman sebaya. Kalau kita mendapat mitra bicara itu orang tua, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, kita harus menggunakan bahasa formal. Selanjutnya, menyusun materi dengan tepat. Ada beberapa tahapan penting dalam menyusun materi, yaitu yang pertama menentukan tema. Sebelum menyusun materi, tentukanlah tema terlebih dahulu. Temanya itu mau apa? Misalnya saja temanya itu membuang sampah, bahaya membuang sampah sembarangan. Lalu tujuannya itu apa? Memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir. Lalu yang kedua, membuat kerangka materi. Nah, ada beberapa kerangka materi. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi biasanya sapaan, perkenalan, ataupun pertanyaan pemantik gitu. Lalu yang kedua adalah isi. Isi ini biasanya berisi 2-4 poin dari materi tersebut. Lalu yang ketiga adalah penutup. Penutup biasanya kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah menyesuaikan materi dengan mitra bicara. Nah, materi yang kita sampaikan itu untuk siapa sih? Mitra bicaranya kita itu siapa? Misalnya saja dampak penggunaan gadget berlebihan. Itu menurut kalian itu mitra bicaranya siapa? Ya betul. Kalau dampak penggunaan gadget berlebihan pada anak, itu mitra bicaranya siapa? Orang tua. Kita kan menyampaikan dampak bermain gadget berlebihan anak-anak itu, kita menyampaikan kepada orang tua agar membatasi anak-anak bermain gadget. Lalu penguasaan materi dan latihan. Dua hal utama yang menentukan keberhasilan dalam berbicara adalah pelatihan yang konsisten dan penguasaan materi yang mendalam. Kita itu dalam menguasai materi itu jangan menghafalkan kata per kata, jangan menghafalkan semua, tetapi kita hafalkan strukturnya. Agar apa? Agar ketika lupa, kita tuh tetap memahami inti dari materi yang kita sampaikan. Lalu kita harus berlatih. Berlatihnya pun bisa di depan cermin, bisa di video, lalu dievaluasi gitu. Selanjutnya, persiapan diri dan teknis. Persiapan diri termasuk dalam penampilan fisik yang akan memberikan kesan pertama kepada mitra bicara. Ketika pembicara tampil rapi, akan lebih mudah
sebelum kita melakukan berbicara publik, kita harus mengecek dulu alat presentasinya, seperti layar proyektornya sudah jalan belum, ataupun mikrofonnya sudah bersuara atau belum gitu. Lalu yang kelima, mengelola emosi dan mental. Sebelum berbicara publik, pastinya kita pertama kali berbicara publik akan merasa gugup. Nah, yang pertama kita lakukan adalah atur pernafasan, tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan. Lalu yang kedua, memotivasi diri kita sendiri. Misalnya nih, saya gugup ya ketika ingin bicara publik. Saya pasti bisa dalam berbicara publik. Lalu visualisasi kesuksesan. Bayangkan kalau audiensnya itu sangat interaktif, bertanya kepada pembicara seperti itu. Lalu coba alihkan perhatian dari rasa takut ke pesan yang disampaikan agar mitra bicara mendapatkan manfaat dari pesan tersebut. Yang keenam, simulasi dan evaluasi diri. Lakukanlah simulasi di tempat yang menyerupai kita saat berbicara publik, seperti di atas panggung dengan alat yang memadai dan juga ada audiensnya. Latihanlah di situ. Lalu kalian itu meminta pendapat apakah cara penyampaian kita sudah benar atau belum. Nah, kesimpulannya, persiapan adalah kunci sukses berbicara di depan publik dengan memahami tujuan, menyusun materi, berlatih, serta menjaga kesiapan fisik, teknis, dan mental. Pembicara dapat tampil lebih percaya diri dan menyampaikan pesan secara efektif. Semakin baik persiapan, semakin besar juga peluang seorang pembicara untuk tampil percaya diri, komunikatif, dan juga meyakinkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Walisa Imatul Fauza dari NSBM 244031150. Nah, di sini saya akan bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum berbicara di depan publik. Nah, menurut Anda, persiapan yang paling penting itu apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ima. Pertanyaannya yaitu apa sih persiapan yang paling penting dalam berbicara publik ya, Mbak Ima? Nah, menurut saya itu persiapan yang paling penting itu semuanya, tetapi saya mengambil satu, yaitu memahami materi yang akan disampaikan. Karena jika kita benar-benar menguasai materi, kita akan lebih percaya diri, tidak mudah gugup, dan mampu menjelaskan dengan jelas kepada audiens. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan penjelasan dengan mitra bicara serta menjawab pertanyaan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.